Yang ketiga, terakhir, mengapa Yesus memakai contoh anak kecil untuk menjadi yang besar? Supaya kita belajar mengangkat derajat kaum kecil. Pada saat murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 5, dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Kata menyambut artinya menerima, mengasihi, melayani. Berarti terjemahannya adalah dalam Matius 18 ayat 5, barang siapa menerima, mengasihi, melayani seorang anak kecil dalam namaku, ia sedang menerima, mengasihi, melayani aku. Luar biasa. Anak kecil di sini juga dapat diartikan sebagai kaum yang kecil. Kaum kecil itu artinya orang yang kecil imannya, orang kecil ekonominya, orang kecil pendidikannya, kecil latar belakangnya, kecil hidupnya, kecil hatinya. Kita perlu memperhatikan mereka sebagai kaum yang lemah untuk kita bisa bantu dan topang. Karena menyambut kaum kecil identik dengan menyambut Tuhan Yesus. Mengasihi kaum kecil sama dengan mengasihi Tuhan Yesus. Memberkati kaum kecil sama dengan memberkati Tuhan Yesus. Mendengarkan kaum kecil sama dengan mendengarkan Tuhan Yesus. Sebaliknya, alergi terhadap kaum kecil sama dengan kita alergi sama Tuhan Yesus. Tidak suka dengan kaum kecil sama dengan tidak suka dengan Tuhan Yesus. Cuek dengan kaum kecil sama dengan cuek dengan Tuhan Yesus. Kenapa kita perlu menganggap penting kaum kecil? Karena mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia juga sama dengan kita. Kejadian 1:26, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Baik kita yang besar yang kecil, baik kita yang lemah yang kuat, baik kita yang kaya maupun miskin, baik kita yang putih maupun yang tidak putih, setiap kita diciptakan sama, serupa, dan segambar dengan Tuhan. Berarti kalau kita merendahkan sesama, kita sedang merendahkan pencipta kita. Ketika kita menghina sesama, kita sedang menghina pencipta kita. Ketika kita membenci sesama, kita sedang membenci penciptamu. Sebaliknya, ketika kita menghargai sesama, kita sedang menghargai penciptanya. Ketika kita mengasihi sesama, kita sedang mengasihi penciptanya. Jadi cara kita mengasihi Tuhan, belajarlah untuk menghargai, mengasihi, dan memperhatikan kaum yang lemah. Coba Anda di posisi mereka. Tentu kita gak mau orang sampai merendahkan kita. Hidup mereka sudah susah. Tolong jangan ditambah susah karena ulah dan perbuatan kita. Ingat, dunia berputar. Hari ini kita di atas, belum tentu besok-besok masih ada di atas. Jangan sombong. Apa yang Anda tabur, suatu kali Anda akan tuai. Jika Anda tidak mau direndahkan orang, belajarlah jangan merendahkan mereka. Sebab kaum kecil punya malaikat yang selalu berbicara kepada Bapa di sorga. Mazmur 10 ayat 17. Keinginan orang yang tertindas telah kau dengar ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu. Wow. Orang-orang yang tertindas didengar sama Tuhan. Dan bahkan Tuhan menguatkan mereka yang tertindas. Kenapa? Karena telinga Tuhan ada pada mulut mereka. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. Supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakut. Luar biasa. Kita bisa melihat ternyata telinga Tuhan itu ada pada seruan mereka. Di mana seruan mereka selalu diperhatikan, selalu didengar sama Tuhan. Makanya ketika kita memberi sedekah kepada kaum kecil, ketika kita memberikan bantuan kepada kaum kecil, ketika kita memberi support kepada kaum kecil, sebenarnya mereka mungkin tidak bisa balas dengan harta mereka, tapi mereka bisa balas dengan jeritan kepada Tuhan Allah Bapa kita, dan Tuhan menyenangkan telinganya, dan Tuhan segera membalasnya sesuai dengan doa mereka. Pelayanan Tangan Pengharapan bertahun-tahun selalu ada di pelosok pedalaman Indonesia. Fokus pelayanan Tangan Pengharapan selalu mengangkat kaum kecil, memberdayakan kaum kecil, memberi kesehatan kaum kecil. Tidak ada yang tahu, cuma ada di pedalaman, tapi sungguh betul jeritan kaum kecil didengar sama Tuhan. Akhirnya mereka berdoa sampai akhirnya kita gak pernah menyangka Tangan Pengharapan akhirnya dikenal. Bukan cuma di daerah, tapi di kota-kota besar. Henny Kristianus, istri saya, nggak ada orang yang kenal. Kami tinggal di Australia cukup lama, dari tahun 96 sampai 2006. Kami pulang ke Indonesia untuk menolong kaum kecil, memperhatikan kaum kecil, memberdayai kaum kecil. Bahkan kami fokus untuk ada bersama dengan kaum kecil. Seperti yang sudah sampaikan, ada begitu banyak tawaran di minggu yang lalu, di mana orang-orang pengen kami untuk bisa pergi kembali ke luar negeri, kembali ke Australia dengan gaji yang besar, fasilitas yang cukup memadai, yang cukup nyaman. Dan kami harus fokus kepada kaum kecil. Tapi justru
Tuhan tidak bisa bohong. Akhir Tuhan sendiri yang memperkenalkan Henny Kristianus sekarang boleh dikenal oleh karena kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Bukan Henny yang minta dipromosikan. Istri saya betul-betul orang yang sangat low profile. Dia adalah orang yang gak mau dikenal. Dia adalah orang yang selalu menghindar dari kerumunan-kerumunan orang-orang yang mau mengangkat dia. Ini membuktikan bahwa ketika memperhatikan kaum kecil, Tuhan memperhatikannya dan mempromosikan. Yesus juga punya fokus memperhatikan kaum kecil. Yang sakit disembuhkan, yang berdosa ditolong, yang lemah dikuatkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Itu sebabnya Bapa memberikan nama di segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita belajar di sini cara benar untuk menjadi besar. Yang pertama, menjadi seperti anak kecil, bukan dari sisi childishnya, kekanak-kanakan, tapi memiliki sikap yang mudah dibentuk dan diajar. Yang kedua, cara benar untuk menjadi besar, hargailah perkara-perkara kecil, jangan enteng dan rendahkan atau remeh. Yang ketiga, cara benar untuk menjadi besar, angkat derajat kaum yang kecil. Saya percaya Tuhan akan membawa kita terus maju, terus berkembang, terus diberdaya, dipermudah, bahkan ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.